Cuma saya begini loh, saya menduga ini kan ada dua kemungkinan, Mas. Bisa bunuh diri dengan melaparkan diri bersama, kan itu kan akibat dari Betul. kekurangan dan keputusasaan itu, atau juga dibunuh dengan cara apa? Menyekapnya atau menyandranya hingga keempat orang dalam satu keluarga itu menderita kelaparan tanpa harus secara langsung membunuhnya. Artinya banyak sekali kemungkinan ya, Oh Prof ya. iya, makanya tadi saya katakan ada kemungkinan-kemungkinan di situ. Nah, yang penting tadi kan ada di awal tadi Mas sebutkan ada kapur barus yang ditaburkan itu. Nah, Iya. kita juga harus tahu siapa pihak yang menaburi kapur barus. Ini harus dilacak. Apa tujuannya untuk menaburi? Kalau tujuannya secara pintas ya, supaya nggak bau, supaya ini kan itulah. Nah, untuk menyatakan ada tidak adanya pembunuhan berencana, kan harus ditemukan dulu apakah mereka itu meninggalnya karena dibunuh atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuhan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah hadir di samping saya, Profesor Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Suteki. Kita mau membahas isu yang membuat pilu ya, kematian satu keluarga di Kalideres, Prof. Dan kalau lihat dari berita salah satunya di TV One ya, tv1.com itu ada temuan baru ya, seolah-olah ada unsur kesengajaan, Prof. Nah, itu yang update terbaru. Izin saya buka dengan beberapa kalimat. Warga di Kalideres dikejutkan dengan temuan jasad satu keluarga yang meninggal di dalam rumahnya. Telah ditemukan oleh kepolisian 4 orang tewas yang berlokasi di perumahan Citra Garden, Kalideres, dan Jakarta Barat. Dugaan motif kematian keluarga di Citra Garden ternyata bukan kelaparan. Ada penghilang bau di sekitar mayat yang muncul di anggapan publik bahwa keempat jasad tersebut diduga tewas karena kelaparan ya, setelah tim forensik mengatakan korban meninggal dalam keadaan perut kosong. 4 orang yang tewas tersebut yakni seorang bapak berinisial RG ya 71, anak berinisial DF 42, ibu berinisial KM 66, dan paman berinisial BG 68. Jadi kurang lebih seperti itu, Prof. Prof, motif meninggalnya satu keluarga yang berlokasi di Citra Garden ini hingga kini masih berkembang ya, dan masih teka-teki nih, Prof. Dan pihak kepolisian ini masih menelusuri bukti penyebab tewasnya keluarga tersebut. Sementara hari ini sebagian media ya kita juga ngelihat, Prof ya, ini menggoreng kasus ini dengan mengaitkan antara kelaparan dengan ibadah haji umat Islam, Prof. Ini di luar kita sampai kaget, wah kok bisa sampai sini gitu. Medianya mainstream lagi ya. Iya. Bagaimana Prof Suteki melihat ini, Prof? Iya. Jadi begini ya prinsipnya, jika ada rakyat yang kelaparan hingga mati gitu ya, itu yang paling bertanggung jawab ya pemerintah setempat. Ya bukan kelompok orang maksud saya. Nah, negara itu kan punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya. Bahkan di pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 kita itu menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, apa itu artinya? Kan berarti negara yang tanggung jawab, bukan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau ada media mainstream yang menggoreng kasus ini ke arah tanggung jawab umat Islam, itu salah sasaran kan. Mengingat apa ya, negeri ini kan tidak diatur dengan syariat Islam kan gitu toh. Nah, kita maksudnya konsistennya di situ gitu. Jadi kalau mau letter luck ya tidak ada kewajiban kelompok Islam itu bertanggung jawab atas kematian keluarga tersebut, karena apalagi kok notabene-nya kan, maaf ya, ini keluarganya kan keluarga bukan Islam ya. Maksud saya itu ada Tionghoa ya, keluarga Tionghoa. Nah, apalagi kalau ini kok dikait-kaitkan dengan soal ibadah umroh dan haji itu, waduh itu sudah jauh sekali. Dan ini maksud saya ini terkesan ya, ini pernyataan dari media mainstream itu sangat gegabah, ngawur, dan mendiskreditkan umat Islam. Oke, baik. Itu catatannya, Prof ya. Ya. Tapi balik lagi ke kasus ini, Prof, dengan tadi berita yang kita kutip, Prof. Menurut jenengan
mungkin nggak sih dugaan kelaparan di perumahan elit Kalideres itu terjadi itu? Jadi begini ya, kalau saya baca kan juga mengikuti pemberitaan yang berkembang. Kabar terakhir itu kan polisi menemukan bungkusan makanan di rumah tersebut. Oke. Nah, di pemberitaan itu dikatakan bahwa dengan demikian apa? Dalil karena kelaparan itu mungkin sementara ditepis itu. Apalagi juga ditemukan fakta bahwa di tahun 2021 ya kalau kita katakan ini keluarga miskin kan enggak, karena saya baca juga itu sempat membeli mobil ya di tahun 2021 itu. Nah, lalu tinggalnya di lingkungan elit. Nah, tapi demikian kan meskipun tinggal di lingkungan elit, saya juga baca beritanya, katanya keluarga ini juga mengontrak. Nah, artinya apa ya? Meskipun tinggal di lingkungan elit kan tidak selalu ya menunjukkan bahwa di situ cukup sandang, pangan, dan papan. Iya, betul. Ya itu jadi kalau saya dalam perspektif hukum ya boleh jadi ya, yang namanya keluarga ya, kita kan juga ada kemungkinan itu juga mungkin terlibat transaksi ekonomi, apakah itu hutang, jual beli, atau juga kegiatan ekonomi lainnya, Mas. Dan boleh jadi apa? Itu menjerat hingga dalam keadaan yang kolaps. Dan juga sekaligus apa, karena kolaps ya tinggal namanya keputusasaan itu. Nah, polisi saya kira perlu segera membongkar ya. Saya kira percakapan keluarga tersebut dengan pihak lain itu bagaimana. Ini kan juga harus kita gali ya saluran komunikasi yang digunakan. Nah, pertanyaannya apakah sampai sekarang itu sudah ditemukan belum ini bahwa anggota keluarga ini juga melakukan komunikasi atau menggunakan dan melakukan komunikasi dengan pihak lain. Kan itu harus juga ya itu saya kira intelijen lebih paham lah, tapi saya kira perlu untuk segera ditindaklanjuti, terutama persoalan komunikasi dengan pihak lain supaya nanti bisa terungkap bahwa dalam pembicaraan terakhir, hari-hari terakhir itu terkait dengan apa lah, itu nanti terus dikembangkan kan bisa. Saya kira apa namanya, kepolisian bisa kerjasama kan dengan provider terkait dengan soal komunikasi ini. Di samping itu memang keterangan dari pihak setempat ya, terutama Pak siapa ini, Koh Asyong ya, yang sebagai ketua RT itu harus juga diberikan secara jujur ya, dan juga transparan supaya cepat untuk mengungkap. Ini bukan satu orang, ini 4 orang meninggal dalam satu keluarga. Saya kira ini kita perlu prihatin ya, sangat prihatin. Prof, tapi kalau saya tegasin, tapi jenengan tuh melihat indikasi pembunuhan berencana nggak, Prof, dengan ditemukannya kapur barus di sekitaran itu? Wah itu kita harus ahli investigasi itu ya. Cuma saya begini loh, saya menduga ini kan ada 2 kemungkinan, Mas. Bisa bunuh diri dengan melaparkan diri bersama, kan itu kan akibat dari kekurangan dan keputusasaan itu, atau juga dibunuh dengan cara apa? Menyekapnya atau menyandranya hingga ke-4 orang dalam satu keluarga itu menderita kelaparan tanpa harus secara langsung membunuhnya. Orang teknik membunuh itu kan banyak cara, namanya. Artinya banyak sekali kemungkinan ya, Prof. Iya, makanya tadi saya katakan ada kemungkinan di situ. Nah, yang penting tadi kan ada di awal tadi Mas sebutkan ada kapur barus yang ditaburkan itu. Nah, kita juga harus tahu siapa pihak yang menaburi kapur barus. Ini harus dilacak. Apa tujuannya untuk menaburi? Kalau tujuannya secara pintas ya, supaya nggak bau, supaya ini kan itulah. Nah, untuk menyatakan ada tidak adanya pembunuhan berencana, kan harus ditemukan dulu apakah mereka itu meninggalnya karena dibunuh atau tidak. Nah, ini aja belum jelas kok, Mas. Bagaimana kita mau memikirkan persoalan pembunuhan berencana. Jadi kalau kematian ini belum terungkap, dibunuh misalnya, kita tidak akan bisa menyatakan bahwa ini pembunuhan spontan atau berencana, itu tidak mungkin. Jadi ini sangat sulit ya untuk melacak adanya pembunuhan berencana ketika kita belum bisa memastikan bahwa meninggalnya akibat dibunuh atau karena kejahatan. Oke. Prof, tapi
kalau misalkan terbukti benar ya kematian satu keluarga itu disebabkan oleh mereka yang nggak bisa mengkonsumsi makanan atau kelaparan dalam waktu yang cukup lama itu, Prof. Bukankah hal tersebut mencoreng wajah atau mempermalukan pemerintah yang nggak bisa menjamin perut rakyat? Gimana menurut? Ya itu mungkin sepintas pernyataan itu betul ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan itu bahwa tanggung jawab negara itu termasuk persoalan kesejahteraan warganya. Namun negara atau dalam hal ini pemerintah itu kan sifatnya pasif, Mas. Ini pasif. Kita mungkin tidak seperti negara lain bisa selalu mengontrol nih keluarga ini pernah belanja enggak, terakhir apa gitu, mungkin tidak sedetail itu. Iya, betul. Nah, jadi karena pasif itu kan negara kemudian baru bergerak atau bertindak kalau ada laporan. Laporan, betul. Nah, kalau warga yang bersangkutan dan juga ketua lingkungan setempat itu diam, maka pemerintah daerah ya setempat akan diam. Nah, apalagi keluarga tersebut berada lingkungan elit, kan itu. Karena antara keluarga yang satu dengan yang lain, kadang dengan tetangga dipisah tembok, ada nggak ngerti itu sebelahnya mati apa enggak kok. Loh bener lah, Mas. Tahu-tahu, wah nanti tahu-tahu ada apa teratak di depannya, lu ada apa ini? Baru tahu kalau mati. Ada juga yang kejadian beberapa hari ya kayak gini, baunya baru keluar kemana-mana, ada bau nggak sedap, ada apa ini? Nah itu karena kita ini ya maaf ya di perkotaan kan biasa cuek, apalagi di lingkungan yang elit semacam itu tidak ada perhatian keluarga atau tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Nah jadi apakah pemerintah itu merasa malu? Ya saya kira ya apa ya? Saya kira enggak juga ya. Karena apa ya tadi berdalih tidak ada laporan gitu. Iya. Modalnya kalau kita mau idealnya ya kalau sampai ada keluarga itu nanti terbukti misalnya sampai enggak bisa makan dan apalagi kelaparan dan sebagainya itu memang seharusnya negara itu malu. Tapi karena sifat pasifnya tadi saya kira enggak juga ini ya membuat pemerintah setempat untuk merasa malu karena memang tidak ada laporan kepadanya. Oke, baik. Ya, oke, Prof. Suteki, ya, terima kasih atas waktunya dan juga jawaban-jawabannya dalam kasus keluarga yang di Kalideres ya tewas yang diduga karena tapi kelaparan. Kalau yang tadi dikait-kaitkan dengan umroh dan haji itu sudah terlalu, Mas. Itu sudah mendiskreditkan umat Islam itu. Ya, itu kita buat headline, Prof. Jadiin judul itu. Baik, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Ya, tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki. Ya, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan berakal. Baik. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.